saudara saksi selain Sakatata? Apakah yang lain itu saudara saksi berhasil menemui dan kapan berhasil menemuinya? Dan apakah masih saudara saksi menjadi kuasa hukumnya untuk selanjutnya? Mm, Kecuali Sakatata, saya yang lainnya tidak pernah menemui. Karena memang tidak pernah diizinkan untuk masuk ke Polda Jabar. Tetapi pada saat rekonstruksi, yang 5 orang itu sudah didampingi oleh kuasa hukum yang berada di Bandung, Pak Jody Nainggolan. Apakah Pak Jody tidak terkonfirmasi mengenai kuasa yang diberikan oleh saya nggak paham. Tapi pada saat rekonstruksi barulah saya dan keluarga semua terpidana melihat anak-anak itu dibawa ke Cirebon. Termasuk Sudirman? Ya, termasuk Sudirman. Kami mendengar saudara saksi pernah di dalam podcast mengatakan saudara dekat sekali dengan Sudirman. Bagaimana bisa ceritakan terpidana Sudirman? Ditenangkan dulu, Bu. Nah, kalau Ibu mau minum, silakan di luar. Saya kasih tempat. Kalau di sini mungkin duduk. Nggak boleh duduk. Kalau mau di Ibu, Pak, saya izin tenangkan diri mau minum dulu ya. Habis kok. Bisa lanjut. Tenangkan dulu. Pak Ibu merasa Saya mengenal keluarga Sudirman bukan hanya dengan Sudirman, juga keluarganya. Karena ketika saya pegang kuasa, saya cari tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana prototip keluarganya, bagaimana karakter mereka secara keseluruhan. Pada saat itu yang saya lihat, ibu dan ayahnya Sudirman, mohon maaf, bukan orang yang pandai berkomunikasi. Ketika saya datang untuk mencari tahu bagaimana karakter yang ada, cuma mereka nangis karena mereka meyakini Sudirman adalah anak yang baik. Saya juga terinformasi kalau Sudirman, kalau mereka sih bilangnya idiot. Jadi Sudirman tuh gampang disuruh-suruh orang. Kalau dia main bersama teman-temannya, dia lebih sering dibully dan disuruh ngapa-ngapain, misalnya ngambilin minum, ngebeliin jajan. Itu Sudirman tipenya seperti itu. Tetapi saya juga dapat informasi dari yang lain, dari tetangganya, Sudirman tidak pernah bergaul dengan yang lain. Jadi dia di rumah, kemudian ke musola, selalu sholat berjamaah, dan mainnya tidak jauh dari lingkungan rumah. Oke. Itu yang saya terima dari keluarga Sudirman. Walaupun untuk informasi itu pun saya sangat sulit menggalinya karena memang keluarga Sudirman itu, mohon maaf kalau saya bilang, mungkin gennya untuk tingkat kecerdasannya tidak terlalu luar biasa. Saya melihatnya seperti itu karena sampai hari ini pun kalau saya berkomunikasi dengan ibu bapaknya itu sangat sulit. Sulit untuk mereka mau berkomunikasi dengan baik. Saya harus pelan-pelan. Apalagi ibunya sama sekali, misalnya Sudirman dulu kayak gimana, belum apa-apa dia udah nangis. Gimana saya mau menggali masalah Sudirman ke ibunya. Saya dapat informasi semuanya dari kakaknya, Beni. Itu yang masih bisa menceritakan bagaimana Sudirman sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau di lingkungan sekitar, itu Sudirman jadi bahan-bahan olokan karena dia, kalau orang Cirebon ngomong anak idiot. Itu. Karena Sudirman itu lulus SD ketika dia berumur 17 tahun. Jadi nggak naik kelasnya sampai 4 kali. Oke, makasih saudara saksi. Pertanyaan saya terakhir. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi.
gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.